banyak yang kemudian mengajarkan bahwa kalau sudah menjadi percaya, menjadi orang percaya, sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak perlu perjuangan lagi. Tidak perlu perjuangan lagi. Oke. Perjuangannya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau kemudian kita menggunakan kata, loh, kalau kita berjuang lagi lah, apa gunanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ini saja tidak mudah untuk kita tanggalkan loh, Bapak Ibu. Tidak mudah kita yang sudah sekian tahun lamanya menerima konsep bahwa semuanya sudah dikerjakan di dalam salib Kristus, kemudian kita sekarang tanggalkan konsep ini, karena konsep ini salah, sebuah kebodohan. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah. Ya. Jadi ini memang perlu untuk supaya kita semakin paham, nggak cuma yakin, tapi sungguh-sungguh memahami bahwa memang konsep ini, konsep yang dulu diajarkan atau yang kita terima itu sebuah konsep yang tidak tepat. Sebuah konsep yang tidak bulat, tidak utuh kebenarannya. Ya, karena dipakai seringkali kemudian dicomot dari perjanjian lama. Ya, di mana kemudian seolah-olah seperti Tuhan Allah memimpin bangsa Israel, misalnya gitu. Ketika kemudian digunakan kalimat-kalimat Allah berperang ganti kita. Nah, kan seringkali kemudian Allah berperang ganti kita. Tuhan Yesus itu berperang, Tuhan Yesus itu berjuang ganti kita. Nah, seolah-olah digitukan, disejajarkan seperti itu. Ya. Di perjanjian lama Allah berperang ganti kita. Ganti umatnya, umat perjanjian lama. Di perjanjian baru Yesus berjuang ganti kita katanya. Ya, itu hal yang mesti dipahami, dibedah dengan benar. Ya. Kemarin saya ada diskusi dengan seseorang yang kemudian saya sampaikan, oke, ini memang hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Ini hal yang tidak mudah untuk kemudian kita tanggalkan. Karena seolah-olah kesannya kalau kita itu harus berjuang lagi, kesannya seolah-olah keselamatan kita itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus plus perjuangan. Ya, kesannya begitu. Dan itu kemudian bisa dipandang sebagai merendahkan perjuangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Padahal sama sekali bukan itu. Ya, bukan itu yang dimaksudkan oleh ketika kita berjuang dalam mensahkan diri sebagai anak Allah. Kenapa bukan seperti itu? Kemudian saya dalam diskusi dengan seseorang ini berkata, begini karena, dan saya pikir Bapak Ibu perlu mendengarkan diskusi saya ini juga, saya mengulangnya dalam PA malam hari ini, supaya kita semua paham. Kenapa? Karena memang di dalam perjanjian lama itu tidak bisa serta-merta dicomot, dijadikan untuk kemudian dibawa ke perjanjian baru. Tidak bisa, karena beda. Umat perjanjian lama itu berbeda dengan umat perjanjian baru. Keselamatan di perjanjian lama itu berbeda dengan keselamatan di perjanjian baru. Tidak bisa disamakan. Nah, tidak samanya di mana, Pak? Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama, Allah belum bisa atau tidak mungkin bisa menggarap umat perjanjian lama itu seperti umat perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian lama belum ada penebusan Tuhan Yesus. Belum ada Injil. Belum ada meterai Roh Kudus. Nah, sehingga kepada umat perjanjian lama itu hanya diberikan hukum Taurat. Oke? Atau kalau buat bangsa Yahudi hukum Taurat, maka buat bangsa-bangsa lain hukum Taurat yang tertulis di dalam hati nurani.
Ya kan? Nah, maka buat umat perjanjian lama atau khususnya bangsa Israel, kalau mereka melakukan hukum Taurat, mereka selamat, diberkati. Kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, maka mereka kena kutuk. Berkat dan kutuk ditentukan oleh melakukan atau tidak melakukan hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu. Jadi maka buat umat perjanjian lama, bangsa Israel yang memang tanah perjanjian yang Tuhan janjikan adalah tanah Kanaan duniawi yang sudah pernah kita bahas, maka ketentuannya berdasarkan hukum Taurat, melakukan atau tidak melakukan. Oke. Maka mereka hanya bisa menjadi baik, sangat baik, sama seperti bangsa-bangsa lain. Ya. Tetapi mereka umat pilihan, kepada mereka dipercaya. Kenapa bab umat pilihan? Kepada mereka dipercayakan untuk mengenal Allah yang benar. Allah yang benar itu Allahnya Israel, Elohim Yahweh. Dan mereka menjadi umat pilihan karena melalui mereka akan turun Sang Penebus, Tuhan Yesus. Allah Anak akan turun melalui bangsa ini. Itu umat pilihan kan. Nah, beda dengan perjanjian baru sekarang. Jadi nggak bisa disamakan. Di dalam perjanjian baru setelah lewat penebusan Tuhan Yesus, maka kita sudah kemarin sudah bahas. Maka kemudian kita memiliki 4 hal. Exousia itu kuasa. Ya. Yaitu penebusan ini sendiri, Roh Kudus, Injil, dan pengharapan. Nah, melalui 4 hal itulah, karena ada Roh Kudus, ada Injil, ada pengharapan inilah, maka umat percaya, orang percaya perjanjian baru, umat pilihan perjanjian baru. Kalau umat pilihan perjanjian lama itu bangsa Israel, umat pilihan perjanjian baru dimungkinkan untuk berproses menjadi anak Allah yang sah ini. Inilah keselamatan untuk umat pilihan perjanjian baru. Yang tentu saja tidak sama dengan umat pilihan perjanjian lama. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tidak benar atau adalah sebuah hal yang salah kalau kemudian serta-merta dari perjanjian lama dibawa ke perjanjian umat. Apa yang terjadi dalam umat pilihan perjanjian lama bangsa Israel dipakai menjadi umat pilihan di dalam perjanjian baru. Tidak bisa. Karena memang beda. Ya, berbeda. Nah ini. Jadi hal ini mesti harus kita sungguh-sungguh pahami menjadi sebuah dasar. Ya, menjadi sebuah dasar untuk kita, berarti perjuangan kita itu sebenarnya bukan sebuah menambahkan dalam perjuangan Tuhan Yesus, sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Saya harus menyampaikan bahwa karena Allah begitu sudah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus kita, maka kita sekarang mau meresponi dengan mengasihi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau taat. Ketaatan kita inilah bukti iman kita. Ketaatan inilah iman itu. Ketaatan kepada kehendak Allah. Penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Taat melakukan kehendak Allah. Itu loh. Bukan kita itu menambahkan sesuatu di dalam perjuangannya Tuhan Yesus, bukan sama sekali. Ya. Jadi kalau ada kalimat di luar bahwa kita itu melakukan perbuatan baik atau menjadi baik atau berjuang menjadi baik atau berjuang menjadi anak Allah ini, itu kemudian menjadi semacam keselamatan di dalam Tuhan Yesus plus perbuatan, bukan, sama sekali bukan. Ya. Karena semua yang kita lakukan adalah tidak ada gunanya kalau seandainya tidak ada penebusan Tuhan Yesus. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak menjadi pokok keselamatan,
maka kita sama sekali tidak bisa berbuat apapun juga.